Ketemu lagi dengan saya, Anto. Dalam video kali ini, kita akan membahas cara menghitung nilai alokasi biaya-biaya pembelian ke HPP barang. Penjelasannya, kenapa ada video ini? Jika sebuah perusahaan membeli barang ke supplier yang tujuannya untuk dijual kembali, biasanya ada biaya-biaya pembeliannya. Dan biaya-biaya tersebut biasanya ingin dijadikan sebagai penambah HPP dari barang yang dibeli tersebut. Contohnya adalah biaya masuk, biaya angkut pembelian, custom clearance, dan lain-lain. Jika yang dibeli adalah satu barang saja, maka untuk membagi total biaya-biayanya cukup dibagi sesuai dengan kuantiti barang yang dibeli saja, maka akan diketahui HPP per barangnya. Contoh beli iPhone 12 sebanyak 100, ongkos kirimnya 100, otomatis ongkos kirim 100 tadi dibagi ke 100 barang, maka akan ketemu Rp1 per barang untuk biayanya gitu. Namun bagaimana jika barang yang dibeli banyak jenisnya dan harganya berbeda-beda serta biaya-biayanya menjadi satu? Biaya masuknya, biaya angkut pembeliannya itu dijadikan satu tagihan untuk semua barang yang dibeli ini. Ada rumus untuk menghitung alokasi biaya pembelian ke HPP barang. Misalnya, dalam satu kali proses pembelian, kita membeli barang A, B, dan C. Untuk membeli barang A, B, dan C itu ada biayanya, yaitu biaya X dan biaya Y yang ingin dibebankan ke HPP barang A, B, dan C tersebut. Maka rumus menghitung masing-masing alokasi biaya per barang adalah sebagai berikut. Untuk menghitung alokasi biaya pembelian ke barang A, rumusnya adalah total harga barang A dibagi dengan total semua barang yang dibeli dikalikan total biaya. Di situ contohnya ada biaya X dan biaya Y ya, makanya biaya X plus Y dibagi dengan kuantiti dari barang A tersebut, maka akan ketemu nilai alokasi biaya pembelian ke HPP barang A tersebut. Begitu juga untuk barang yang B, maka total harga barang B dibagi dengan total semua barang dikalikan total biaya dibagi dengan kuantiti dari barang B tersebut. Yang C juga sama, tinggal diubah total harga barang C ini aja. Variabel yang lain adalah sama dan pembaginya adalah dibagi dengan kuantiti barang C. Oke, kita buat contoh kasus pembelian barang beserta biaya-biaya pembeliannya. Kita membeli iPhone 12 Pro misalkan. Harga belinya per satu barang adalah 18 juta dengan kuantiti 50. Maka total dari nilai pembelian ini adalah 900 juta. Lalu kita membeli barang yang kedua, barangnya cukup kecil, harganya pun jomplang ya. Yang iPhone 18 juta, yang ini harga satunya cuma 75.000. Kita beli kuantitinya banyak, misalkan 100, jadi total harga iPhone sebanyak 100 piece ini adalah 7.500. Lalu barang yang ketiga adalah keyboard dengan harga 250.000, kita hanya beli 25 piece. Total harganya segitu. Kalau ditotalkan semuanya adalah 913.750.000. Itu total dari harga ketiga barang ini. Dan atas pembelian tiga barang ini ada biaya-biaya pembeliannya. Contoh biaya cukainya 12 juta. Ada biaya ekspedisi atau biaya forwardernya, pengiriman 5.750. Total biayanya adalah 12 juta ditambah 5 juta sekian. Jadi 17.750. Oke, sekarang kita akan coba menghitung alokasi biayanya. Untuk barang A, harga per pieces tadi 18 juta ya, satu piece-nya. Kita beli 50 piece, jadi total harga barang A ini atau iPhone adalah 900 juta. Dan dari tiga barang yang tadi, ada iPhone, keyboard, dan earphone, total pembeliannya adalah 913.750.000. Serta tadi biayanya ada biaya cukai dan biaya pengiriman, totalnya 17 juta ya. Rumusnya yang tadi, untuk mengalokasikan nilai biaya yang 17 juta ini ke barang A adalah total harga barang A dibagi dengan total seluruh barang, yaitu yang 913.750 dikalikan biaya ya, lalu dibagi dengan kuantiti barang A itu, yaitu 50 ini gitu ya. Ini dia angkanya. Hasilnya alokasi biaya ke barang A adalah
Rp349.658 per piece-nya. Jadi HPP barang A yang harganya 18 juta, HPP-nya ditambahin biaya pembelian sebesar 349. Jadi 18 juta 349.658. Begitu juga untuk menghitung barang B, ini sama rumusnya kita pakai, tinggal ambil angka-angkanya saja, sehingga alokasi ke barang B itu 1457. Jadi HPP barang B ini harga dasarnya 75.000 ditambah alokasi biaya pembelian 1457, jadi 76.457. Begitu juga yang barang C, yang keyboard, rumusnya kita sudah ambil, tinggal ambil angkanya, dan nilai alokasinya ketemu di angka 4.856. Jadi HPP dari barang C atau keyboard ini adalah harga dasarnya 250 ditambah alokasi biaya pembeliannya 4.856, jadi segini. Oke, ini ringkasannya. iPhone dengan harga 18 juta mendapat nilai alokasi biaya pembelian sebesar 349, earphone 75.000 dapatnya 1.457, dan yang terakhir keyboard 250.000 mendapat 40856. Kesimpulannya, barang yang memiliki harga lebih mahal maka akan mendapatkan nilai alokasi biaya pembelian lebih besar dibandingkan barang yang harganya lebih murah. Dan ini juga tergantung dari kuantitinya juga yang dibeli, banyak atau tidaknya, karena tadi variabel untuk menghitungnya adalah kita totalnya ya. Total adalah harga dikali kuantiti. Oke, ini adalah hitungan secara manualnya. Jika Anda sudah memakai Accurate Online, Anda tidak perlu menghitung ini lagi karena itu sudah di set seperti itu. Jadi Anda tinggal melakukan pembeliannya, input biayanya, maka akan keluar nilai HPP-nya. Kita akan coba langsung simulasikan di Accurate Online. Seperti biasa, untuk mengakses Accurate Online, kita buka Google Chrome, lalu ketik URL-nya jangan sampai salah karena banyak sekali website yang mengatasnamakan Accurate tapi bukan Accurate. URL-nya adalah ketik di atas ya, bukan di Google sini, tetapi ketiknya di atas. accurateonline.id, nyambung semua seperti itu, lalu kita enter. Oke, setelah muncul seperti ini kita klik login dan masukkan email dan password Anda. Jika Anda belum pernah mencoba Accurate Online, belum pernah daftar, bisa klik daftar akun baru. Karena saya sudah pernah daftar, sudah punya akun, tinggal login aja. Oke, saya coba buka database PT yang sudah saya buat. Nah, di sini di persediaan barang dan jasa, saya sudah daftarkan nama-nama barangnya ya. Ada iPhone 12 Pro, ada earphone, ada keyboard. Di sini stoknya masih nol semua. Dan kalau kita lihat iPhone ini, di saldonya pun masih nol, nilai satuannya belum ada. Di yang keyboardnya juga sama. Keyboard ini, keyboard wireless, kita klik saldonya belum ada nilainya. Nah, sekarang kita coba lakukan pembelian barang-barang tersebut dan ditambah biaya-biaya pembelian seperti biaya masuk dan biaya pengirimannya. Langkah pertama kita coba ke pembelian, yaitu di sini. Kita ke faktor pembelian. Oke, kita pilih kita pemasoknya siapa. Saya pilihnya pemasok umum saja ya. Nah, ini mata uang mau EDR, mau USD dan sebagainya tuh bisa. Nanti dia akan konversi ke rupiah sendiri. Nomor faktur pembeliannya berapa, kita input di sini. Lalu kita pilih barangnya. Yang pertama iPhone 12 Pro. Kita beli 50 piece dengan harga satuan 18 juta. Lalu barang yang kedua, earphone. Kita beli sebanyak 100 piece. Harga satuannya 75.000. Barang yang ketiga, keyboard wireless. Kita beli hanya 25 piece sesuai yang tadi teorinya ya. Harganya 250.000. Oke, atas pembelian 3 barang ini ada biaya-biaya pembeliannya. Kita input di sini di bagian RP. Misalkan biaya masuk
ini ada alokasi ke barang, pilih ya. Nilainya biaya masuknya misalkan 12 juta. Lalu ekspedisi, beban ekspedisi ya, ini beban angkut pembelian. Alokasi ke barang, pilih iya, misalkan 5.750.000, lalu oke. Nah, kalau menggunakan Accurate cukup seperti ini aja. Barang apa yang dibeli, lalu biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut apa saja, input di sini. Kita nggak usah pusing menghitung lagi, lalu kita cukup simpan saja. Nah, sudah berhasil disimpan, artinya di barang dan jasa di sini sudah ada angka-angkanya. Nih ya, iPhone 12 Pro kita punya 50 piece, keyboard 25 piece, dan earphone kita punya 100 piece. Kalau kita mau lihat HPP yang dibentuk oleh Accurate seperti apa, contoh yang iPhone, kita ke bagian saldo, ini ya, nilai satuannya 18.658,002736. Jadi sama persis dengan yang kita hitung di hitungan manual dengan rumus yang tadi. Terus barang yang lain, contoh keyboard wireless. Di sini nilai HPP satuannya adalah 254.856, sama seperti yang tadi kita lihat di sana ya. Jadi kalau sudah pakai Accurate, kita cukup input transaksi saja, tidak perlu rumus hitungan, tidak perlu rumus akuntansi dan sebagainya. Cukup input transaksi apa, nilainya berapa, maka laporannya sudah terjadi. Jadi kalau mau kita lihat laporan neraca, laba rugi, semuanya ada di daftar laporan sini. Contoh neraca standar atau yang kiri kanan, yang ini ya. Ini nilai persediaannya ada ya, nilai persediaan yang tadi kita beli, dan ini nilai hutang usaha kita gitu. Jadi kalau transaksinya sudah banyak, semua transaksi juga akan terisi. Sebagai contoh kan kita belum input saldo modal bank ya. Kalau kita masukkan modal di sini, di banknya misalkan kita namanya Bank BCA, saldonya kita input 100 juta. Maka otomatis akan muncul di laporan yang tadi nilai BCA-nya 100 juta. Jadi begitu praktis jika menggunakan Accurate. Cukup sekian videonya, terima kasih. Selamat bekerja kembali.